Makanya saya suka ngupload konten, saya ingin merubah juga nih persepsi masyarakat soal terhadap anak muda. Iya, soal Gen Z itu malas. Jadi Titik kumpulnya. orang-orang tawuran ya. Orang-orang tawuran. Iya. Wah unik juga ya RT kalian ya. Cuma mungkin sekarang obrolannya udah berbeda aja. Kalau dulu kan obrolannya kosong, sekarang mungkin ada isinya dikit. Sedap. Selamat datang di Quid Pro Quo, tempat dimana kita bisa ngobrol banyak hal yang pasti kita ngundang orang-orang yang juga punya pengaruh dimanapun mereka berada. Bareng sama gue Riko Timena, kali ini kita kedatangan 3 orang yang paling berpengaruh di Jakarta Utara. Kita kasih tepuk tangan, ini dia. Ada Sadan, Femas, dan Putra. Luar biasa. Mereka ini adalah pengurus rukun tetangga. Iya benar. Di RT mana? RT 07 di Kelurahan Robarak Selatan, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ini yang kemarin viral, benerin jalan lebih dulu dari pemerintah ya. Ya. Bisa dibilang begitu. Iya, nggak apa-apa dong, ya kan. Kita harus ini percaya diri nggak apa-apa. Abis itu kan pemerintah baru bantuin kalian kan. Gitu. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama kalian ya. Ini ada ketua RT-nya Sahdan. Iya. Nama panjangnya siapa kamu? Sahdan Arya Maulana. Sahdan Arya Maulana. Itu besar kecil di Jakarta Utara berarti? Iya, lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta Utara? Utara benar. Dari dulu di situ di dulu sebelum di Tanah Merah tinggal di Kodamar sih, Komplek Angkatan Laut. Oh oke. Abis itu baru pindah ke Tanah Merah. Oh, dari sama teman-teman yang lain juga ketemunya di sana berarti? Iya, ketemu di sana. Oh, sekarang umur berapa, Sadan? Sekarang umurnya 20 tahun ini. Tahun ini berarti lagi kuliah. Lagi kuliah. Boleh dikenalin juga nih Femas sebagai apa, Putra sebagai apa? Ya, di sini samping saya Femas Wahyu Rianto, dipanggil Femas sebagai sekretaris saya. Oh, Femas sekarang udah famous ya? Sekarang ya? Ah, sedap! Femas sekarang. Mau ganti nama Instagram, Femas sudah famous ya kayaknya. Femas sebagai apa? Femas sebagai sekretaris. Ya. Oke. Nah di sebelah sana ada Putra. Bendahara Mas Rizky Saputra, dipanggilnya Putra. Dipanggilnya Putra. Oh bendahara ngurusin semua. Ngurusin keuangan. Keuangannya yang sekarang, kepengurusan yang sekarang ya. Benar. Kalau Femas berarti sekretaris ngurusin apa aja? Administrasi. Wakil dia juga. Sebagai wakil juga. Oh jadi wakil RT juga. Kegiatan surat menyurat, iyalah yang. Oh oke. Kalian itu teman apa? Dari lahir ya kita temenan. Maksudnya dari serius? kecil ya. Dari kecil kalian maksudnya. Main layangan bareng. Iya. Main gundu bareng. Wah semuanya ya. Gokil, main Beyblade. Main semua ya. Main pernah. Tamiya. Main. Wah keren juga. Main di kali gue pernah. Berenang di kali. Gokil, abis itu kalian temenan, bersahabat terus? Bersahabat terus sampai sekarang. Berarti aktif Karang Taruna juga atau enggak? Enggak. Karang Taruna kita enggak ikut organisasinya ya. Cuma di wilayah kita tetap bantu-bantu sih gitu. Kalian aktif juga ya berarti ya? Aktif di wilayah doang. Berarti apa tongkrongan? Kalian tuh satu tongkrongan gitu? Ya, bisa dibilang begitu. Circle lah. Circle. Oh. Ini kalau di Instagram sih pasti close friends ya. Ada berapa orang total kalian teman-teman selain Putra dan Femas? Sadan? 6 orang mungkin ya. Terus juga ada dari yang RT lain juga mainnya di kita, bantu-bantu di kita juga. Oh, tapi nggak masuk ke pengurusan RT 07? Enggak. Yang RT 07 cuman Femas sama Putra aja? Iya, yang masuk ke pengurusan ya. Sisanya teman-teman yang lain beda RT? Beda RT, tapi ada juga dari RT kita dan itu ikut membantu kita juga sih. Oh oke. Nah kenapa, ini mungkin ke Syadan kali ya? Iya. Kenapa Syadan memutuskan untuk, aku pengen jadi mas-mas RT nih gitu? Oh, ya karena Kan gak mungkin disebut Bapak RT dong, karena masih muda juga kan? Iya benar-benar. Kenapa Syadan? Karena memang dari awal memang permintaan dari warga juga kan. Terus ya udahlah akhirnya. Udah dielu-elukan gitu ya? Syadan gitu. Bukan gitu sih, cuma kayak udahlah Sadan aja RT-nya gitu kan. Karena memang sebelum jadi RT pun sudah dilibatkan di wilayah. Jadi udah ini juga lah sama warga, udah deket juga. Nah waktu itu ada kesempatan untuk dicalonkan, ya udahlah akhirnya saya maju gitu. Waktu itu yang dicalonkan yang paling muda justru cuma Syadan. Awalnya kita bertiga. Oh kalian masing-masing tuh dicalonin jadi ketua RT ya? Awal rencana pengennya bersaing. Oh pengennya bersaing. Udah nyiapin tuh pokoknya campaign apa gitu ya? Iya. Kampanye apa?
Cuma waktu itu karena ada paslon lain, jadi ya mereka percayain ke saya gitu. Oh, jadi waktu itu ada berapa calon akhirnya? Ada 2 sama saya. Oh, yang satunya usianya beda jauh. Usianya 50-an ke atas lah. Oh, senior. Senior. Iya, iya, iya. Sepuh. Udah sepuh, ya ya ya. Tetua-tetua ya, ya, orang yang dituakan Iya. di Tanah Merah mungkin. Di Kelapa Hijau dong. Di Kelapa Hijau. Iya. Oh, nama daerahnya Tanah Merah. Tapi Nama gangannya Kelapa Hijau. nama gangnya Kelapa Hijau. Iya. Kelapa Muda ada? Nggak ada. Ada mungkin ya, cuma bukan di Oh, daerah bukan di kita. situ. Iya. Tapi yang di Kelapa Hijau memang ada pohon. Ada. Pohon kelapa hijau. Enggak jualan. Oh, ada yang Nggak ada. jualan. Ada jualan. Oh, karena ada yang jualan kelapa hijau jadi nama enggak gitu. Dari Kayak dulu gitu. tuh nama gang-gangnya nama buah-buahan. Oh, apa aja famous? Ada duren, ada duku, ada manggis. Manggis. Ada gang duren, ada gang manggis. Ada gang duku. Gang Duku. Itu deket-deketan gang ya? Deket-deketan. Satu Oh, RW. berarti kalian kalau misalkan tawuran tuh lempar-lemparan buah ya? Enggak juga? Enggak kirain kan? Nggak, soalnya bayangan gue tuh Tanjung Priok itu kan kayak keras banget gitu. Teman-teman gue khususnya banyak yang kayak keras banget gitu kehidupannya di Tanjung Priok. Iya, bener. Kalian kan besar kecil di Tanjung Priok kan? Iya. Yang ngerasain hal yang sama nggak? Iya, memang sih banyak persepsi orang yang bilang tinggal di Priok itu keras. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke sifatnya orang masing-masing ya kan. Nggak mungkin dipukul rata kalau orang Priok itu keras semua kan enggak. Apalagi RT 07 kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin lah. RT 07 kan nggak baik-baik dong pasti dong. Nah tapi gue penasaran banget ya. Maksudnya sekarang kan di judulnya jadinya RT apa Gen Z ya berarti sebutannya. RT Kalian Gen tuh Z. Gen Z ya? Iya. Ya. Ini apa hal yang membedakan dari lu dan di kepengurusan yang sekarang dibandingin RT-RT dulu lu ngelihat zaman-zaman dulu ada nggak hal-hal yang pengen lu rubah atau ini kayak seru nih kalau gue pengen begini-begini di RT gue nih. Kalau mungkin yang berubah itu karena kita lebih melek ke sosial media, ke teknologi juga sekarang jadinya lebih mudah dalam mengurus-ngurus wilayah gitu sih. Contohnya gimana tuh? Contohnya kalau misalnya Warga jadi bisa posting di Instagram tag ke grup. Ada grup warga. Grup WhatsApp, Iya. grup warga. sekarang Udah. dibuat grup agar memudahkan laporan-laporan. Jadi nggak perlu ke rumah RT, jadi tinggal telepon aja langsung di Oh grup. iya, karena dulu kan sering mau main ke rumah Pak RT, minta cap, minta Iya. apa gitu kan. Iya. Kalau sekarang cap udah digital. Enggak juga. Harus Oh, datang. capnya aja digojekin? Enggak. Enggak, Oh, enggak kirain. Maaf. Nggak, maksudnya Kirain. tuh kayak misalnya ada laporan-laporan apa, tinggal telepon saya gitu sih. Oh, memang nyiapin nomor khusus untuk laporan warga ya. Berarti ya. Nggak nomor khusus juga, nomor pribadi saya Nomor aja. pribadi kamu, rame dong berarti ya handphonemu ya. Enggak lah, nggak terlalu. Nggak terlalu. Iya. Berarti laporan warga semua ditampung. Iya. Sekarang udah 2 bulan ya yang gue tahu ya 2 bulan, Iya, 2 bulan. menjabat sebagai RT. Ada laporan-laporan yang mengagetkan nggak? Sementara ini biasa-biasa aja sih, seperti kayak lampu mati, Lampu rumah? Apa lampu jalan? lampu jalan. Oh, ya, kalau lampu rumah mah pasti ke suaminya ya, nggak mungkin ke RT. Iya, Lampu terus- jalan terus apa lagi? Seperti kemalingan, tawuran, ya seperti itu sih. Ya itu masih bisa Masih bisa dihandle sama kita. menurut Sadan tuh kayaknya normal sih, ini masih normal nih, kemalingan. Sebenarnya nggak normal juga ya. Tapi maksudnya kan levelnya jadi berbeda dan Iya. lo dulu sebelum jadi ketua RT, sekarang udah jadi ketua RT kan kayaknya jabatannya jadi ada satu tanggung jawab lebih kan. Benar. Apa ada culture shock yang maksudnya ada suatu hal yang bikin lo gini juga ya ternyata mimpin RT. Iya. Apa yang membedakan? Mungkin Apa yang lo membedakan rasain? kalau dulu kan itu nggak perlu minta bantuan sama bapak-bapak ya. Tapi karena sekarang udah jadi ketua RT, jadi kita harus melibatkan warga dan ya itu kesulitan kita tuh saat meminta bantuan sama yang tua-tuanya, karena kan takutnya ada yang berkesan tuh kita menyuruh gitu kan. Jadi ya itu sih kendalanya juga. Ada rasa tidak enak kalau untuk meminta tolong gitu. Oh ya, sama yang lebih tua gitu. Tanggung. Iya, Tanggung. pasti ada rasa itu ya. Tapi mau nggak mau kan harus dilakuin kan dan. Nah, iya. Makanya ya sekarang sih udah berbeda ya. Sekarang kan udah 2 bulan, udah punya pengalaman dan ya sekarang biasa-biasa aja sih, karena kan kita yang penting komunikasinya baik dan kita tidak ada unsur menyuruh dan menghargai mereka, ya mereka akan respect ke kita sih dan ikut membantu. Oke, berarti kegiatan apa yang udah terlaksana selama 2 bulan ini dari rencana
kalian, di pengurusan kalian? Udah ada yang terlaksana belum? Udah ya, seperti kemarin pengecoran. Terus juga kurban juga Idul Adha ya. Terus Ketat keamanan juga. perketat keamanan, terus kita juga Perketat kemarin keamanan tuh karena ada permasalahan yang kemarin tuh, Iya, kemalingan. benar. Nambahin titik CCTV juga. Nambahin titik CCTV. Sebelumnya memang sudah ada. sudah ada. Ada, cuma kita tambahin lagi aja. Oh keren ya, di Iya. RT gue kayaknya nggak ada CCTV deh. Oh, adanya sisi gelap kayaknya kalau di RT gue. Banyak blank spot karena nggak ada lampunya kayaknya. Oh gitu. Menarik banget nih. Gue tuh ngerasa kayak kalian itu kan naik karena memang usia kalian muda. Iya dong. Benar. Karena ketua RT rata-rata bapak-bapak. Iya benar. Terakhir ketua RT-nya umur berapa? Sebelum lu Dan? Umur ini ya 50-an ya. 50-an juga. 50 tahunan. Iya, 50 tahunan. Ini karena kalian satu tongkrongan, sekarang kalau nongkrong ngomongin masalah warga apa ngomongin masalah tongkrongan nih jadi? Wilayah. Campur-campur ya. Campuran kadang. aja. Tapi kalian masih nongkrong normal kan? Masih. Masih sama teman-teman yang lain gitu. Cuma mungkin sekarang obrolannya udah berbeda aja. Kalau dulu kan obrolannya kosong, sekarang mungkin ada isinya dikit. Sedap. Sedap. Kalau dulu ngobrolnya sih ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Iya, kalau sekarang kan ngidul ngalor. Famous. Yuk. Kok mau jadi sekretaris Famous? Ya mau, karena ya itu dari sebelumnya kita juga ada sering dilibatin kan dalam segala macam kepanitiaan kayak gitu, sosialisasi di warga juga. Nah, biasanya juga punya kita bukan saya doang ya, kita punya gimana ya? Visi misi buat lebih bermanfaat juga kepada warga dan tempat tinggal kita sendiri lah istilahnya seperti itu. Sebelumnya memilih jabatan sekretarisnya memang karena dari lu atau memang ditunjuk sama Syahadan? Ditunjuk sama Syahdan. Oh, untuk jadi sekretaris. Karena menurut Syahadan kayaknya lu sangat capable, sangat oke nih untuk ngurus surat menyurat. Gercep. Oh, lu tuh emang orangnya gercep. Makanya jadi sekretaris. Emang sebelumnya ngerjain apa aja, Syahadan? Maksudnya kegiatan-kegiatan yang menurut teman-teman kayaknya lu gercep banget gitu. Di Apa kegiatan. ya? Kayak mungkin dari dokumentasi Ngeprint, cepet banget ngeprint. Ngeprint, ya. Bikin kop surat gitu. Ya itu juga bisa. Terus kalau misalnya undangan-undangan dari kelurahan ya saya juga bisa. Oh langsung jalan buat ngirimin surat undangan. Jadi akhirnya lu dipilih jadi sekretaris. Iya, seperti itu. Berarti kegiatannya sekarang dari sekretaris apa job desk-nya yang dilakuin? Ya seperti itu ya kayak wakil RT aja. Administrasi juga ngurusin surat menyurat, dengerin keluhan warga. Share pengumuman di grup juga kan dia. Oh yang ngurusin, yang handle semua pengumuman di grup. Surat menyurat saya, laporan dari ya gitu-gitu. Yang menampung semua keluhan juga dari Famous. Saya langsung juga sih. Kadang-kadang kita Oh kan jadi ada saling bantu aja ya. misal dari dia kita serap ya kita diskusin bertiga gimana cara ngambil solusinya kayak gitu. Oke, menarik. Putra, jangan bengong dong Putra. Kamu ngeliatin kamera, ini kamera merek apa? Jangan dilihatin. Kenapa kamu jadi ngeliatin ini berapa harganya? Aku tahu kamu bendahara, tapi tidak perlu dihitung berapa harga di sini. Putra, kenapa Putra akhirnya dipilih Syahdan untuk jadi bendahara? Karena di basic saya di belakang kan saya kerja ya. Jadi mungkin kalau Famous mungkin kan dia kuliah, jadi dia nggak bisa memanage waktunya. Apalagi kan saya alhamdulillah usaha sendiri, jadi di saat ada kekurangan masih bisa nalangin dan ntar kan diganti. Oh rembes. Oh karena itu sebetulnya dipilih ya, karena punya stok keuangannya yang Enggak juga. Oh enggak juga. Bukan aja. seperti Kita itu. kan ada basic juga. Jadi kenapa saya pilih dia sebagai bendahara? Karena saya lihat dia tuh waktu bekerja dia suka mencatat pengeluaran, pemasukan. Rapi, pencatatan keuangannya. Jadi oke lah si Putra aja yang jadi bendahara. Sebenarnya seperti itu. Oke. Sama setiap minggunya kan ke libur ya kalau kerja Sabtu Minggu, jadi setiap bulan masih bisa keliling ke warga untuk minta iuran bulanan. Oh, itu konsepnya pakai apa? Kris atau cash? Buku. Oh, buku tetap. Gue kirain kan kayak kris. Tapi ada aja yang kadang pakai QRIS gitu-gitu transfer. Bisa. Langsung bisa ada rekening. Enggak, masuk ke rekening pribadi kita ganti Oh, pakai oke. cash. Iya. Oke, berarti ini kalian bertiga aja dari tongkrongan, yang lainnya usianya berapa? Sama pengurusannya? Sama semua. Oh, seangkatan semua. Berarti kepengurusan sekarang nih Gen Z banget dong ya. Gen Z banget. Gokil, keren, tepuk tangan dong teman-teman. Ini luar biasa sekali loh. Gimana cara Gen Z ngajak warga untuk berdiskusi rapat
ada yang membedakan yang tadi mungkin cara nggak enakan itu akhirnya harus seperti apa kalian komunikasi ke warga yang beda jauh? Ya kalau seperti itu ya intinya kita meminta tolong dengan komunikasi yang baik sih dan tidak boleh ada unsur menyuruh begitu sih kita. Terus juga kalau misalnya rapat warga ya memang sudah di program saya itu setiap bulan harus ada rapat di warga. Hari apa biasanya? Hari apapun ya yang penting Pas lagi bisa Iya. sebulan sekali. Iya, karena itu juga kan kita ada laporan keuangan, jadi memang kita transparan. Harus ngasih tahu ke warga keuangan dan RT pengeluaran. berapa, pendapatannya Iya, berapa. benar. Oh itu memang harus diupdate terus. Iya. Itu biasanya famous pasti kerjaannya ya untuk ngobrol ke. Saya sama bendahara biasanya. Berdua. Jadi cara komunikasinya pun harus terlatih tuh ya ke yang lebih tua kan. Takut salah paham sih namanya uang ya kan. Tapi sempat ada kesalahpahaman nggak? Enggak sih. Selama ini baru 2 bulan. Sejauh ini sih masih aman ya. Masih aman. Masih aman. Iya. Karena masih panjang juga nih perjalanan kalian kan ya. Bener. 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Berarti usia kalian akan 27 ya? Enggak ya, 25. Kan kalian 20 sekarang kan? Iya kan 5 Oh iya tahun ke benar. depan. 25. Kenapa? Kalau 27 7 tahun lagi dong. Iya bener ya. Gimana sih aku maaf ya. Maaf. Karena yang gue lihat juga kan banyak bukan pro kontra ya, maksudnya Gen Z itu punya stereotype hal kayak ya mut-mutan, mager. Ya apalagi kalau di dunia kerjaan kutu loncat, kayak bosan ngerjain ini gitu. Ya gue berharap sih lu nggak bosenan jadi ketua RT ya Sadan ya. Karena kan pasti warga, ada berapa kakak sekarang? 178 kakak ya. 178 kakak kan sekarang ada di lo kan, maksudnya pengharapannya ada di lo. Iya. Kalau misalkan lo ngikutin mood untuk kayaknya aku tidak mood nih jadi ketua RT hari ini. Enggak lah ya maksudnya. Tapi kalian tahu ya isu itu banyak banget terjadi kan, maksudnya sering diomongin gitu. Iya. Tanggapan lo apa Dan sebagai ketua RT? Ngelihat teman-teman Gen Z yang lain diomongin. Ya itu sih makanya saya di sini juga makanya saya suka ngupload konten. Saya ingin merubah juga nih persepsi masyarakat soal Terhadap anak muda. Iya soal Gen Z itu malas jadi dan juga ingin mengajak Gen Z lainnya juga nih. Ayolah kita bergerak jangan cuma main handphone di rumah gitu kan. Itu sih. Dan meyakinkan warga bahwa semua hal yang rencana kalian tuh bisa terlaksana. Iya. Ya kan keuangannya juga semoga bisa lebih baik lagi dibandingin kepengurusan sebelumnya. Jangan sampai Alhamdulillah uang terlaksana. Alhamdulillah kemarin pengacoran terlaksana dan kelar sekarang. Itu kan kemarin berapa tuh biaya kayaknya sempat ke publish juga ya? Iya. Berapa juta? Waktu itu awal ya. Yang awal. Yang tahap pertama ya? Iya tahap pertama 20 juta itu 20 cuma juta dapat. beli skin Mobile Legend baru bisa dapat berapa tuh? Banyak kan? Full skin itu Iya, kayaknya. untungnya kalian gak beliin skin Mobile Legend kan? Berarti ada berapa tahap tuh kemarin? Yang tahap pertama 20 juta. Tahap pertama 20 juta, terus yang ke tahap kedua karena waktu itu kita mendapatkan bantuan dari Pak Wapres dan Pak Gubernur. Jadi kelar semua sekarang. Jadi hanya 2 tahap. Itu kan ya harus kalian duluan. Akhirnya kan kalian bergerak dulu. Iya. Ya kan sebelum kalian dibantu. Iya benar. Itu emang ciri-ciri anak muda. Keren, tepuk tangan dong buat anak muda. Harus kasih gebrakan awal Harus ya. kasih gebrakan anak muda itu. Jangan mau dianggap lemah karena engkau muda kan. Nah, iya. Ya kan? Anak muda tuh harus keren loh. Putra kamu jangan diem-diem aja Putra. Aku mau ngajak ngobrol kamu Putra. Putra mau ditanya apa kira-kira Putra? Apa aja bebas. Putra ini yang usianya lebih tua dari teman-teman yang lain ya? Iya. Dia umur berapa? 47. Waduh tua banget. Oh berapa? Enggak, soalnya gaya kamu memang kelihatan kayak 47. Berapa Putra umurnya? 21. 21 tahun. Berarti Putra kelahiran 2003 akhir. 2003 akhir. Desember ini 22. Oh iya, 2000. Iya. Kok bisa? Desember soalnya akhir. Oh iya, kok bisa? Iya, bisa lah. Oke. Ini Putra di tongkrongan mendominasi atau beda sendiri? Karena kan lebih tua kan? Enggak kepala suku. Kita sama rata. Kita sama rata, enggak masalah umur. Kok bisa masuk ke tongkrongan teman-teman yang lain? Udah dari kecil, kita udah berteman dari kecil dari Jadinya SD bareng-bareng dari gitu. TK. Pas jadi bendahara jadi tanggung jawabnya lebih besar. Iya, Emang udah punya usaha apa sih Putra? Kok sampai dibilang tadi sama Sahdan katanya Putra jago ngatur keuangan. Ini sih usaha kakak ya, saya ngikut doang besi di bidang besi.
ini besi yang buat Iya, di apa rumah? aja, plat, terus stainless ada. Stainless steel? Iya. Bikin kapal? Enggak kapal juga, kita jual doang, jual iya, enggak. Kan soalnya Tanjung material Priok aja. kan deket pelabuhan kan? Jual bahannya. Oh jual Jual bahannya. bahannya, iya. Oh oke, memang bisnisnya ada di sana, usahanya ada di sana. Ada di Priok. Oh akhirnya jago ngatur keuangan. Enggak jago sih, biasa aja kan sering minta bantuan juga nih sama sekretaris. Harusnya bilang jago. Biar kamu dicontoh sama bendara-bendara dari lain. Ini ditonton loh sama RT 6, RT 5. Iya. Tanya. Dipantau. Benar. Ketua RT 1, 2, 3 itu udah ngechat ke ini, ke produser. Minta belajar. Mau dong diundang. Tapi kan yang lain pada tua-tua kan. Iya, gak ada yang ngebedain. Kalau Sadan kan beda sama kalian kan. Tapi di Usianya sana ada muda. juga yang muda. Oh, berapa usianya? Ada yang 24, 25 ada. Nah, kan yang 20 kamu doang kan? Iya. Iya, kita gak akan pilih. Tapi kan hitungannya Gen Z juga kalau 25 ya Apa? kan? Iya Gen Z juga kan kalau 25. Iya Gen Z, tapi kan yang Sahdan cuman kamu kan? Iya. Iya. Kita pilih karena kalian tuh RT-nya 077 kan angka sempurna. Oh, iya. Iya kan bener dong? Karena tujuan bukan menduakan ya. Boleh. Ketangkep kamera tadi Putra ngomong tapi sambil megang dagu. Kan tujuan mau gitu sambil megang dagu. 7 Beckham aja nomor berapa punggungnya? 7. 7. Ah, itu dia. Ronaldo Makanya ya, kita undang ke sini. Kalian tadi sebelum kesini juga sering udah banyak diundang di tempat-tempat lain ya. Sempat diundang ke Istana Wapres ya? Iya. Gimana perasaannya? Seneng ya karena itu pengalaman pertama ya yang nggak bisa dilupain juga kan. Karena kan kesana itu nggak semua orang bisa. Bahkan Pak Lurahnya pun bilang, Sadan saya selama ini Oh ini Pak menjadi Lurah bilang ke Sadan? Iya. Saya selama menjadi Pak Lurah nggak pernah saya diundang-undang ke Pak Wapres gitu kan. Karena Pak Lurah mudanya juga gak jadi ketua RT pasti. Coba Pak Lurah muda jadi Pak Lurahnya siapa namanya? Pak Yuyun. Pak Yuyun nonton kayaknya sama keluarganya. Pak Yuyun coba mudanya Sadan pasti diundang juga kan. Iya. Terus gimana Sadan ngajak teman-teman yang lain juga ketemu Mas Gibran juga berarti ya di sana ya? Enggak, waktu itu karena beliau sedang ada urusan di Solo, jadi kita tidak berkesempatan untuk bertemu sih. Padahal Sadan udah pengen banget ngajak TikTokan. Nah, pengen buat Velocity bareng. Iya kan, Mas Gibran pengen diajak Velocityan bareng. Dan Putra sama Femas gimana kemarin pas lagi main ke Istana Wapres? Senang sih, bangga. Bisa nginjek di situ bangga. Nginjek siapa nih? Nginjek siapa? Tuh bahaya tuh. Bukan, maksudnya Bahaya tuh, Mona. masuk ke dalam itu apa? Gedungnya. Oh nginjek bangga. ininya, Tanahnya nginjek nih. istana. Nah, iya, Kaget juga gue bilang, nginjek siapa nih? Putra. Bahaya nih Mas Putra nih. Iya, Mas Putra. Terlalu ofensif Mas Putra pengen nginjek-nginjek. Paham sih. Tapi apa tanggapan orang tua di saat kalian memutuskan untuk pengen jadi pengurus RT? Gue penasaran tuh. Ya keluarga juga saling support sih untungnya. Selalu Keluarga ada membimbing yang juga di kepengurusan RT juga nggak? mungkin Kalau saya dulu enggak. bapak saya pernah jadi pengurus tapi bukan jadi ketua RT. Oh, oke, Iya. bapaknya Famous Bendahara. pernah. Kalau Bapak Sadan? Bapak saya jadi ketua RT. Bapak Sadan jadi ketua RT. Iya. Jadi masih ada hubungannya Bebet lah ya. bobotnya. Ya, masih bisa. Kalau Putra? Warga biasa bapaknya. Oh, Bapak keluarga biasa. Keluarga biasa. Pas Putra memutuskan untuk jadi pengurus RT, apa Support reaksi? sih bangga. Maksudnya biar bermanfaat untuk wilayah. Jadi keluar malam tuh ada faedahnya, rapat. Oh, sebelumnya keluar malam tuh justru dimaki-maki ya? Iya benar. Iya. Digembok, Ya, tidur di luar. layaknya anak-anak muda yang lain lah ya. Iya tidur di luar gembok. Nggak bawa kunci sendiri? Enggak dikasih. Oh, karena pagernya diumpetin juga kan? Jadi bingung mana pagernya nih. Jadi yang reaksi yang paling beda mungkin keluarganya Putra kali ya, karena nggak ada hubungan sama kepengurusan RT. Benar. Ini ada ini nggak goals lain nggak setelah udah jadi ketua RT atau pengurus RT mau naik tingkat, pengen jadi ketua RW mungkin atau apa gitu? Ya, semoga aja lah. Apa? Jadi Apa? anggota. Apa dan? Tuh Putra nanya apa? Mau jadi ketua RT, RW? Pokoknya Lurah? Presiden? gubernur ya mungkin ya, karena kan cita-citanya mau jadi gubernur DKI Jakarta. Oh, kita doain dong. Amin. Sadan jadi gubernur. Ini sekarang 2025 ya Dan ya. Iya. Nanti kita lihat 70 tahun lagi. Kelamaan dong. Kelamaan, kamu udah lemes ya. Ya, usia kamu 90 ya, udah peot. lemes. Kalau misalkan lo jadi gubernur, lo ngajak sekretarisnya tetap famous.
Bisa mungkin nanti kalau mau jadi sekretarisnya. Bisa. Iya. Jangan bisa, mungkin. Pasti bisa. Pasti bisa. Cuma katanya mereka berdua selalu dukung lah, selalu support dari Selalu belakang. support apapun yang Sahdan lakuin. Iya. Selagi itu baik dan positif ya. Oh iya benar, karena sebagai teman memang harus kayak gitu kan, harus terus support kegiatannya. Dan gue ngeliat juga nih ada plus minus juga pasti di kepengurusan RT kalian kan ya. Kalian, gue pengen tahu dong campaign atau program kerja kalian yang udah kalian kasih ke warga tuh apa aja gitu, misalkan 3 atau 5 programnya yang kemarin yang kita udah. jadi hal besarnya aja. Kalau program yang dijalankan masih sedikit ya, karena kan kita masih 2 Yang bulan. big plan aja, big picture-nya apa? Iya, tapi rencana kita itu program saya setiap menuju bulan Ramadan tiba saya akan memberikan paket sembako sih. Kirain pas menuju Ramadan tiba ada lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba di style di rumah warga. Oh enggak ya? Enggak. Setiap Ramadan tiba selalu ada Selalu ada pembagian paketan sembako sih. pembagian paketan sembako. Iya, yang di itu. dalam sembakonya ada power bank. Iya. Enggak juga ya? Sembako. Enggak ya, Oh, sembako lah. Ayo. Terus juga Putra jeletok apa tadi kamu? Gula. Oh ada gula ya. Nah, iya. Tapi kalau ada power bank boleh dong. boleh. 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 Nggak apa-apa. Cuma Yang 10.000 mAh aja. Agak lain. Iya nggak apa-apa. Cuma kan kita memberikan ya semampu kita gitu. Kebutuhan pokok lah. Kebutuhan pokok. Power bank bisa juga kebutuhan pokok. pokok. Tetap pakai power bank. Sorry, maaf. Oke, Handphone apa lagi ya? Itu satu. Oke, setiap Ramadan akan ada sembako gratis yang bisa dikasih ke warga. Ya. Oke, terus apa lagi? Terus insya Allah ya rencana kita kalau Idul Adha konsisten pengen membelikan hewan kurban sih. Oh, untuk Idul Adha dibagikan mau. ke masyarakat. Kemarin yang Idul Adha kemarin Alhamdulillah. Udah. apa kambing, sapi? Sapi sih, tapi itu Sapi. patungan. Patungan. Keren, tepuk tangan dong. RT 07 kelapa hijau, gokil. Kadang-kadang ke RT 07 nggak kelapa hijau doang ya? RT 07 kelapa hijau doang. Kelapa hijau apa kelapa hijau? Kelapa hijau. Kelapa hijau. Oh, cuman kelapa hijau aja. Iya. Oke. Terus apa lagi? Tadi udah Ramadan, sembako, Idul Adha mau ada kurban. Terus juga CCTV ya, rencana kita pengen nambahin di 10 titik lagi. Sekarang udah ada berapa titik? Udah ada 16 titik. 16 titik. Iya. Jadi pengen Mau nambahin nambah lagi 10 berarti jadi 26. Iya. Gokil banyak juga ya. Ya karena memang di sana tuh wilayahnya paling luas di RT lain. Jalan-jalan besar berarti. Di jalan-jalan besar aja. Di jalan-jalan besar terus juga yang masuk-masuk ke gang kecil itu juga langsung kita pasangkan CCTV sih. Oh, yang menurut kalian rawannya lebih tinggi ya? Iya, karena memang di sana tuh agak rawan juga ya. Jadi ya Itu antisipasi makanan kita. yang kuahnya hitam? Itu rawon. Oh, rawon. Itu rawon. Dari tadi gue pikiran gue kayak kuah hitam enggak. Terus apa lagi? Lapar nih kayak ini. Iya. Nambahin 10 titik 10 CCTV lagi di titik-titik yang masih ngerasa blank spot gitu. Iya. Rawannya apa aja di sana? Rawannya ya itu Jamret sih, gitu? kemalingan. Kemalingan. Maling, tawuran. Soalnya kan di wilayah kita tuh wilayah perlintasan 3 wilayah ya. Ada Kelurahan Rawabadak Selatan, Tugu Selatan, sama Kelapa Gading Barat. Jadi ya sering dipakai titik pertemuan buat orang-orang tawuran. Orang-orang tawuran. Iya. Di RT kalian itu. Iya. Iya. Oh, jadi kayak tengah-tengahnya. Tengahnya Iya, bener. Titik kumpulnya. Kumpulnya orang-orang tawuran ya. Orang-orang tawuran. Iya. Wah, unik juga ya RT kalian ya. Jadi titik kumpul dari 3 tempat itu, dari 3 daerah itu. Iya. Tawurannya di situ. Iya. Tapi nggak sampai masuk ke dalam gang kita sih. Oh, jadi di depan Di depan utamanya. jalan utama. utama yang besar Iya. itu ya. Iya. Tapi tetap laporannya ke kita karena itu. Karena warga pasti akan resah. Bener. Iya. Resah dan gelisah kan pasti. Iya. Menunggu di sini. Emang kalian tahu itu lagu siapa? Nggak tahu. Nah kan, gue kira kalian tahu. Lagu Krisya itu. Resah dan gelisah. Tuh kan jadi nyanyi gue. Tapi kalian punya pasangan gak? Punya pacar? Istri? Saya punya. Cuma Punya. kalau mereka berdua nggak punya. Belum. Tahu Oh, nih berarti ini PRT nih. masih jomblo-jomblo. Putra jomblo, famous jomblo. Alhamdulillah. Nggak tahu jomblo apa lebih dari satu ya. Oh atau belum disahin aja. Iya kan? Enggak juga sih, belum Belum ada. launching. Belum 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 launching ya. dipublish. Belum ada kan belum dipublish. Tapi harusnya ada, kalau belum kalian jadi pengurus kan banyak dong cewek-cewek yang pengen deh punya pacar bendahara RT 07. Masa nggak pengen? Gue kayaknya kalau gue jadi cewek kayak gue pengen punya pacar bendahara RT 07. Gak mau diajak keliling dia. Nggak mau diajak keliling. Iya keliling minta iuran gak mau, berarti gak masuk.
Nggak masuk kriteria ya. benar sih. Nggak masuk kriteria. Harus satu frekuensi. Muter-muternya jalan apa naik Jalan Aerox? aja, jalan kaki. Aerok. Ini motor dia Aerok juga nih. Motor lu Aerox kan? Ngabers. Nggak mungkin cewek nggak mau diajak cowok naik Aerox. Pasti mau lah. Oh, kalau famous Apa? lagi ada yang dekat atau Enggak sih, baru kandas sih. baru kandas? Sama anak RT berapa famous? Jauh. Oh beda. Seberang. Beda kelurahan ya? Oh Beda, bukan di ini, bukan di RT 07. Bukan. Bukan. Anak mana dia? Ada. Tapi kandasnya sebelum pengesahan jadi sekretaris kan? Sesudah. Oh sesudah. Baru kemarin. Pas lu ditahbiskan jadi sekretaris gimana ya? diputusin. Ada plot twist jadi pas putus besoknya viral. Ah dia nyesel Mungkin gue itu yakin. rezeki. Nyesel Iya, dia. itu hikmahnya kali ya. Itu hikmahnya. Dia sekarang udah punya pacar baru? Aduh, enggak tahu ya kayak itu. Terakhir ketemu kapan sama dia? 2 bulan yang lalu. Tisu ada nggak? Nah, tanpa kita duga, famous, kita udah undang. Ini dia mantan. Famous. Enggak. Jangan. Ya. Tapi cari yang baru aja lah ya. Iya, benar. Sadar sekarang yang punya. Gimana dan reaksi pacar lu? Tahu lu ternyata kuliah di UMJ. Enggak. Tahu lu jadi ketua ini, tahu lu jadi ketua RT. Enggak, Apa kok. reaksinya? Kalau dia mah dari awal udah support. Oh, udah support. Udah support. Jadi dikasih tahu mau jadi ketua RT, ya dia support sih. Oh. Iya. Dia support lu MM. Dia hyper. Jokesnya lokal banget. Dia support dari pas lu udah pencalonan berarti. Sebelum Pacarnya udah berapa lama sorry? Pacaran udah berapa ya lupa juga sih sebenarnya. Kok 2 bisa? tahun mungkin 2 tahun ya. Oh 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Oh berarti emang udah dari proses awal, Iya. persiapan, dia udah dukung. Udah tahu iya. Dari SMP deketnya. Jadiannya baru 2 tahun yang Deketnya lalu. lu dari SMP, jadiannya baru 2 tahun yang lalu. Iya. Lama juga lu Lama PDKT-nya. juga. Bener. Kenapa nggak ditembak pas SMA? Karena kan waktu itu posisinya temenan. Jadi nggak enak lah rasanya kalau pacaran gitu. Oh, Iya. tapi sekarang akhirnya dia support-support aja lah ya. Support aja dia mah. Nggak ikut bantu-bantu di kepengurusan RT. Enggak sih. Palingan kalau ada acara-acara baru dia diundang, suruh nemenin di sini gitu sih. Oh di samping lu gitu Enggak ya. juga. Maksudnya Asik. nonton aja. Aku nggak sabar deh pengen jadi ibu RT yang sah. Apa ya rasanya jadi ibu RT yang sah ya. Tapi ada rencana buat serius sama dia. Siapa namanya sorry kalau boleh tahu? Asia. Asia. Afrika? Asia Afrika nama panjangnya? Kirain Asia Afrika. Umi Asia. Bumi Asia. Umi. Umi Asia. Iya. Kamu pasti pengen dipanggilnya Abi Abi, Sadan. ya. Abi Arya. Umi Asia sama Abi Sadan. Asia ini beda berapa tahun sama lo? Apa seumuran? Sumuran. Oh berarti tahun ini 20 tahun sama. Tahun ini 20 sama. Bareng. Bareng. Ada rencana buat ke jenjang yang lebih serius? Rencana mah pasti ada ya, cuma ya semoga berjalan lancar lah. Nah, tapi Nggak ada udah disupport sama orang tua? disupport sama orang tua. Sama keluarga dia juga? Iya, keluarganya juga udah pada tahu saya jadi ketua RT. Bangga lah pasti, nggak mungkin nggak bangga. Kalau acara keluarga Lebaran pasti kayak, ini loh pacarnya Aisyah, ketua RT 07. Dia RT berapa? Waduh kurang tahu saya. Emang dia tinggalnya di mana? Ada sih, cuma beda wilayah. Oh nggak di Tanjung Priok, bukan di Koja? Priok, Masih di Koja. Oh tapi bukan RT lo? Bukan, beda RW. Oh jadi beda, circle-nya beda nih sebenarnya. Beda kecamatan. Beda kecamatan juga. Iya. Oh itu pasti jadi omongan tuh di daerahnya dia kan. Di RT-nya dia minimal tuh. Iya. Dia bisa tuh ngomong sama bapak RT-nya pasti. Heeh. Bapak RT saya kok beda sih sama kayak pacar saya. Pacar saya tuh lebih gercep loh pak ngurusin jalanan bolong. Tahap pertama udah langsung dilakuin loh pak gitu kan. Gitu kan. Tapi sekarang Asia ada di mana? Ada di rumah lah. Gak apa-apa, gue tadi agak bingung aja pengen nanya apa lagi. Jadi gue pengen nanya Aisyah. Tapi Putra sama Famous kenal Aisyah juga ya? Berarti, berarti nongkrong
kalau nongkrong suka dibawa. Sering dibawa. Sering. Cuma dia nggak bawa temennya. Iya, buat bener temennya. Ya Put ya. Kita buat temennya Gua ya. sih, gua sih paham lu banget Put. Sama cowok nih ya. Aisyah pasti nonton. Minimal Aisyah. Bawalah. Bawalah 2 ya. Dua minimal dari enggaknya dia. Iya, bener. Minimal bawa lah ya kan. Dayang-dayangnya. Nah, jadi seenggaknya Famous sama Putra ada yang Ada yang nemenin. nemenin. Temen ngobrol maksudnya. Ada temen ngobrol. Bisa aja nih. Bisa aja lidi-lidian RT 7. Kalau misalkan apa nih setelah jadi RT sering nggak tangan kalian tuh dicium sama warga? Enggak lah Maksudnya ya. dicium gimana tuh? Ya kan biasanya kalau gue nih pernah ketemu Pak RT, Pak RT. Apa kabar Pak RT? Sehat, Teh. Sehat kan biasanya dipanggilnya Teh gitu kan. Ada nggak? Justru malah anak-anak kita kecil yang ya saling. biasanya? Anak-anak kecil biasanya. Tapi kalau sama yang tua justru kita yang nunduk kepala. Oh iya dong. Iya. Harus. Walaupun kita ketua RT tapi tetap kita Harus. harus menghormati. Iya, apa kan padi semakin berisi, Nah, ya kan? semakin tunduk. Iya, semakin nunduk, harus gitu. Jadinya menghargai orang-orang tua di sana. Iya. Berarti sekarang gap umur kalian ke pengurusan yang lama kan jauh tuh. Jauh. Ya, ada nggak kinerja-kinerja atau rencana-rencana program kerja ke pemerintahan yang sebelumnya nih? Pemerintahan sebelumnya, kepengurusan sebelumnya yang kalian masih kayaknya oke nih masih bisa gue lanjutin atau benar-benar kalian rubah sama sekali? Ada yang kita lanjutkan sih karena memang RT yang sebelumnya juga bagus juga ya. Seperti... Ah kan papa lo. Iya. Tapi ya alhamdulillah bagus juga. Lo bagus-bagusin. Orang papa lo sendiri. Apa Ya. salah satunya yang bisa diterusin? Contohnya kita memberikan bantuan sosial kepada yang sakit dan juga yang meninggal. Iya. Jadi yang sakit itu kita kasih dana 200.000 dan yang meninggal itu kesediain semua seperti kain kafan, Oke. terus juga ambulan, tendanya juga, terus Eiger mereknya bukan? Oh, sorry. Beda ini bukan camping. Sorry. Terus apa lagi? jadi kita kasih uang untuk tukang gali kuburnya juga kita Oh, kasih tetap semua di provide sama kalian, Iya. diurusin lah ya. kita kasih bantuan juga berupa uang juga untuk bantuan mereka gitu. Oke, berarti program-program kerja yang dulu akhirnya banyak yang kalian mau terusin gitu ya dari kepengurusan yang lama. Iya. Berarti di next ke depannya tuh menurut kalian tantangan paling besarnya di kepengurusan RT kalian tuh apa? Kira-kira bayangan kalian? Hal yang paling menurut kalian bakal jadi challenge terbesar lagi nih buat tim kita guys. Itu apa? Ada nggak? Enggak, belum ada kepikiran sih. Cuma kayaknya tantangan kemarin tuh sudah terpecahkan. Apa karena tuh? Yang mana? tantangan kemarin itu kita kan banyak banget yang senior-senior ini kurang kepercayaan kepada yang muda untuk memimpin. Tapi setelah kita melakukan pengecoran kemarin ya itu semua ya kita patahkan bahwa yang muda ini bisa bergerak dan membawa perubahan sih di wilayah. Gitu. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, kita masuk ke pertanyaan cepat, jawabnya rapid question. Ini siapa aja boleh jawab. Oke, pertanyaan pertama dengan nilai 100 poin. Oke, pertanyaan pertama, yang lebih suka gaya leadernya Pak Pramono Anung atau KDM? Ya yang pasti kita lebih supportnya ke Bapak Pramono Anung ya. Oh iya, karena kan gubernur kita ya. Emang KDM kenapa? Nggak suka sama iketan kepalanya, parah banget kalian. Dua-duanya bagus lah. Oke. Dua-duanya bagus. Iya sebagai contoh juga kan. Karena saya idola juga nih. As a leader ya, sebagai pemimpin. Iya. Inspirator. Masukin ke barak ya. Oke, pertanyaan kedua. Mana yang lebih susah nih? Ngurusin gorong-gorong jebol atau ngadepin warga yang nyinyir di grup WhatsApp? Lebih susah. Ini warga nyinyir mungkin ya. Warga nyinyir. Banyak nggak di grup WhatsApp yang nyinyir? Mungkin kalau di grupnya nggak ada, cuman kalau di luar grup mungkin ada aja. Ada. Ya, pusing aja ada aja yang. Kalau nyinyir kan ngerembet kemana-mana, pakai gang sebelah nggak ada. Iya, Iya. ke gang duku ya. Ke gang duren, ada aja tuh omongan. Tapi di dalam grupnya itu memang perwakilan dari bapak-bapaknya aja atau ibu-ibunya pun juga ada? Semua warga. Oh, semua warga. Semua warga ada. Yang punya nomor WhatsApp pokoknya masuk ke dalam situ Masukin ya? ke grup. Bisa. Sampai anak-anak ABG, anak kecil? Enggak, cuma bapak-bapak sama ibu-ibu aja? Bapaknya Iya. paling ibu. Paling ya kepala keluarganya doang sih. Anak-anak muda yang lain juga ada di dalam situ? Anak mudanya banyak gak sih di RT 07? Dikit banyak, dikit. Yang cewek-cewek? Ada. Ada. Yang famous suka? Ada. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kurang masuk kriteria lu berarti ya. Iya. Cewek-cewek 07 ya. Oke. Kalau lu reinkarnasi nih lebih pilih jadi pengurus RT atau pengurus PSSI?
Kalau lu lahir kembali. Pilihan ya berarti. Iya pilihan nih. Kalau gue lahir kembali nih, gue mati lahir kembali nih. Lu pengen jadi pengurus RT apa pengurus PSSI? Pengurus RT. Kenapa, Sadan? Jangan bilang papanya RT lagi. Iya. Apa? Ya karena ya nggak apa-apa. Karena sudah biasa Udah di lingkungan biasa ya. ini ya kan. Jadi kita tahu udah terlahir seperti ini ya udah mendingan jadi pengurus RT aja. Tapi kan kalau lu lahir kembali itu sebuah pengalaman baru. Lu belum melakukan itu. Belum gede dong berarti baru lahir mah. Iya. Masih kecil. Iya, masih Udah jadi merah RT. banget tuh. RT apa? Gen Alpha dong. Apa? Gen Alpha dong RT-nya. Bebas deh putranya maunya apa, mau gen apa, mau gen Alpha, mau gen Indo, Maret juga boleh Iya, nggak apa-apa. Berarti tetap RT lah ya. Kalian juga tetap RT. Tetap RT. RT sama RW lebih pilih apa? RT. 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 Karena kalau RT itu langsung terjun ke warga. Kalau RW kan itu melewati RT dulu. Gitu sih. Tapi kan RW rukun warga. Iya. Kalau RT kan rukun tetangga. Heeh. Tapi dalam apa sih namanya ya? Seperti itu ya. Apa seperti itu ya? Maksudnya dalam Seperti apa jelasin? dalam jabatan Oke. RT dan RW. Dalam jabatan RT dan RW. Iya, kalau RT itu langsung Bersentuhan ke masyarakat. langsung ke Nah, masyarakat. Kalau RW Kalau RW itu kan Ke RT hanya dulu. ngurusin ke RT-RT-nya aja. RT-nya aja begitu. Laporan dari RT. Kalau kita Laporan kan dari menguruskan RT. warga, kalau Iya. RW ngurusin RT Ya. gitu. Tapi kan dia lingkupnya lebih gede lagi. Lebih gede Lu lagi. Nggak pengen ya Powernya Sadan? lebih besar. Powernya juga lebih besar. Belum pengen. Belum pengen. Belum pengen. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Nilainya tadi berapa poin? Tadi udah berapa poin? Tadi udah 10 ya, oke. Di kepala lu tuh RT tuh lebih mirip apa nih? Project manager kah, admin grup atau tim rempong hajatan warga? Bayangan kalian. Maksudnya gimana itu? Gini, gue jelasin maksudnya. Bayangannya lu nih, Iya. RT tuh jadi pengurus RT tuh apa ya? Sama kayak satu project ada leadernya nih, ada ketuanya ngurusin project manager Iya. gitu. Atau kayak admin grup aja, misalkan kayak di kampus. Iya, iya, iya. Ya, jadi admin kelas gitu. Atau jadi tim heboh aja, tim seru-seruan. Buat di warga, buat di Iya. kelas, buat di kampus gitu. Project Manager sih. Project manager. Bener. Karena kalau menurut saya RT itu ya sebagai admin sih karena pelayan kan dia seperti admin juga kan. Hitungannya kan kayak melayani masyarakat yang meneruskan ke kelurahan itu sih RT. Itu. Tapi kan proyeknya banyak juga sebenarnya kan. Proyeknya banyak sih memang. Iya, karena program kerja kalian juga banyak kan? Iya. Total berapa program kerja kalian? Program kerja ya seperti tadi pengecoran seperti itu. Iya ada berapa? Kan gak cuma pengecoran Banyak. doang. 5 tahun masa Banyak. ngecor doang? Banyak lampu, Banyak tadi kan. CCTV. Ya banyak sih pokoknya. Program lanjutan juga ada, misal kayak ngecat dinding-dinding yang banyak pilok kayak gitu kan Oke. juga. Pokoknya Masang gapura. ya Karena 17-an. Iya. Enggak juga. Enggak juga. memperindah Karena lingkungan lain. Memperindah lingkungan. Nah, Oke. udah. Program kerja kalian berarti ngecor, memperindah lingkungan, apalagi? Keamanan. Tadi kan Ramadan tiba ada sembako Sembako. tiba, Iya. terus Idul Adha, Kurban. kurban, Kan. Terus keamanan juga CCTV. keamanan CCTV. Iya. Itu pas Ramadan, pas Natal nggak ada sembako. Sembako Sembako kan kita buat seluruh warga kan? seluruh warga. Oh, seluruh warga. Nggak Semuanya. Cuma untuk yang umat muslim doang. Buat semua umat beragama di Semua umat beragama. RT 07 dapat sembako. Pemotongan kurban juga kayak gitu juga. Intinya semua warga di Kelapa Hijau. Semua di Kelapa Hijau Iya. dapat. Kenapa memilih waktu menuju bulan Ramadan? Karena kan itu dibiasakan dengan hal yang berbagi ya. Jadi Iya. ya kita Iya, ingin iya, ikut betul, berbagi menarik. gitu. Di kepengurusan RT kalian ada merchandise nggak kira-kira? Baju RT gitu. Gantungan kunci Kelapa Hijau. Ada nggak? Nggak ada, kepikiran nggak ya? ada. Tapi itu menarik loh. Karena bisa jadi satu hal unik. Ide aja. Iya. Siapa tahu. Baju RT gitu. Oke, kita bertanya berikutnya. Siapa yang paling suka ngilang pas kerja bakti tapi nongkrong pas makan siang? Wah, enggak ada. Nggak ada ya. Untuk Kalau siapa yang kita bertiga? bertiga sih nggak Kerja ada bakti setiap hari apa? Minggu? Minggu pastinya. Minggu pagi? Setiap bulan. setiap bulan. Setiap bulan? Oke. Nggak terlalu sering juga sih karena kan itu gotnya itu udah ditutup sama Yudit. Nah itu Oh, jadi sulit ini ya? juga ya. Yang beton ya? Ya yang beton. Itu Jadi juga- susah untuk dibuka. Nah, dan juga ya kotoran itu kan jarang. Kalau udah ditutup Yudit itu kotoran jarang masuk di. Katanya got kalian itu udah kayak got-got di Jepang gitu ya, yang bening gitu, yang ini. Enggak lah. Yang rumput-rumputnya kelihatan. Jangan ada ikan mujairnya ya. Kan koi. Bocah-bocah kecil sih pasti bakal mandi di situ sih kayaknya ya. Berarti nggak ada ya, bapak-bapak semuanya kompak, anak-anak semua pada kompak, kerja Iya. bakti, nggak ada yang datang cuma makan siang doang. Nggak ada. Nggak ada ya, oke.
Kalau dapat dana RT 1M buat apa dulu nih? Benerin jalan atau beli equipment studio podcast RT 07? Yang pertama ya kalau misalnya dapat dana sebanyak itu ya, kita sih inginnya rencana kita pengen buat tanggul. Soalnya kan wilayah kita itu dekat kali. Jadi kalau hujan besar itu kadang air kali itu meluap jadi banjir di wilayah kita. Jadi kita rencananya pengen buat tanggul. Terus juga kita pengen ada program penghijauan. Oke, apalagi mau ditambah hijaunya, tambahan lagi, bikin taman. Bikin tanaman-tanaman sih. Mau nanam-nanam di situ sih gitu. Oh karena sekarang masih kurang menurut kalian? Kurang ya karena di sana. Penghijauannya. Nah iya, gersang juga kan di sana gitu sih. Oke, jadi mau bikin tanggul, mau penghijauan lagi. Iya. Benerin pos sekretariat mungkin. Oh sekarang belum ada, masih di Udah apa? ada, Cuma nggak pernah sering digunain ya. Palingan sekarang jadi Kalau gudang dapat doang. dana segitu kita pengen ngupgrade lagi. Oh kalau yang sekarang tempatnya kurang rapi menurut kalian. Tapi kalian aktivitas di situ dong? Enggak juga? Di depannya Iya, paling. mungkin di depannya ya. Karena posnya sekarang dipakai buat ruangan CCTV sama alat-alat logistik mungkin. Iya. Oh oke, jadi semua CCTV itu dikontrolnya dari situ. Iya, benar. Iya. Yang jaga memang ada orang yang kalian tempatin di situ. Ada linmasnya. Kadang-kadang kita juga yang jaga juga di situ. Oh, Mantau oke. lah istilahnya. Iya. Iya. Jadwal ronda masih lancar sampai sekarang atau enggak? Kita di sini nggak ada jadwal ronda sih Oh palingan. karena udah di CCTV ya? Enggak, karena Linmas. ada linmas. Oh, ada linmas. itu dari RW. Jadi Iya. ya mereka ditugaskan untuk menjaga di sana sih. Berarti si Linmas juga ngejaga CCTV juga? Enggak juga. Enggak Cuma juga? LH bagian LH ya. Keliling Linmas setiap linmas keliling. Malam. Setiap Iya. jam tuh dia keliling mantau-mantau wilayah sih gitu. Oh, setiap ada CCTV dia senyum? Enggak? Enggak dong. Oh, senyum enggak juga. terus dong berarti Ya siapa dong. tahu kan soalnya kan Sepanjang malam. pengalaman baru buat dia kan. Di tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada CCTV kan di Udah ada. di RT aku nggak ada. Oh iya dia kayak apa? Oh, jadi Linmas di RT aku nggak bisa senyum-senyum ke CCTV. Tapi di daerah kalian kalau jam 1 pagi diketok Benar. nggak? Iya, Ya, bunyi. Kenapa sih harus kayak gitu? Menurut kalian berisik tahu itu? Jam 2 dia ketok 2 kali. Iya. Ya Jam kan? 3 kali. Jam 3 3 kali benar jam 3 pagi Jam kan? 6 kali. Jam 6 6 kali. Kayaknya dia mentok sampai jam 5 doang deh. Kayaknya kan habis itu sholat subuh kan? Iya, 4 paling. Tapi itu memang wajib harus ngetok tiang listrik. Iya. Biar warga tahu sih kalau Biar dia warga masih tahu. keliling. Oh Masih ada sebenarnya di cuma wilayah. biar orang-orang tahu ada dia masih kerja. Mungkin biar kalau maling juga mau maling terus ada suara kentongan dia Kaget. takut juga kan. Panik ya. Oh panik iya langsung, sih. bisa jadi. Kalau misalkan itu cuma direkam doang, kita taruh speaker di situ bisa nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ngapain kan tinggal Dia kentung males doang. kan siapa tahu dia males ngiter kan males ngiter. Nggak boleh ya. Aneh banget tuh kaget tahu sebenarnya kayak gitu-gitu tuh. Berarti ronda udah nggak ada. Bapak-bapak udah nggak ada juga yang muter-muter malam ya karena udah ada linmas. Udah ada linmas. Palingan Linmas, ada pengurus portal. aja sih ya. Kumpul aja paling. Kumpul malam-malam di situ jaga kampung gitu aja sih. Oh oke. Kalian juga masih aktif juga jaga kampung malam-malam nggak? Masih. Iya masih sembari nongkrong sembari jaga wilayah juga. Iya karena kalian udah ada alasan terhadap orang tua kalian untuk nongkrong malam. Nah, Iya kan? iya. Asik tuh. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Setuju nggak warga nikah tapi tutup jalan? Setuju ya. Banyak ya, masih banyak sampai sekarang di 07. Iya karena kan masih banyak juga di sana yang Iya. kalau ada Nikah acara di rumah apa-apa, ya? ditutup jalannya ya nggak apa-apa sih asal kita ada izin dari RW-nya Hmm. dan juga nutupnya jangan terlalu lama ya nggak apa-apa sih. Iya sih sebenarnya itu kan balik lagi ke perizinan ya. Perizinan. Karena gue dulu pernah deket rumah gue tuh ada dia nutup jalan. Karena di gangnya kecil sempit gitu ya. Jadi dia nutup jalan pelaminannya tuh benar-benar depan rumah. Iya. Tapi yang boleh masuk cuma lewat motor doang. Nah jadi dia orang bisa salaman drive thru tuh naik motor. Set, gitu. Iya karena gabung dia lewatin catering gitu. Itu boleh karena sebetulnya jalurnya jalur mobil juga bisa masuk satu jalan doang gitu. Tapi yang boleh lewat motor gitu. Selagi masih bisa dilewatin warga sih sebenarnya menurut gua nggak apa-apa ya. Apalagi kan di sana masih ada gang-gang lain gitu. Iya, Jadi benar. kalau misalnya di kita lagi ada penutupan ya lewat gang sebelah gitu. Iya, asal komunikasi kalian ke gang sebelah tuh lagi nggak ada yang musuh-musuhan, marah-marahan kan. Iya, Kalau misalkan lu sebel RT sebelah-sebelah malu kan, pasti ditutup tuh jalannya nggak ada yang boleh lewat, ya kan? Untungnya lu komunikasi sama RT sebelah juga baik ya sadannya. Baik lah, baik semua. Lu temenan sama RT yang lain juga? Temenan juga RT-RT lain. Karena masih seumuran ya, nggak jauh ya jaraknya. Gak terlalu jauh sih. Berapa di sana tuh? Di Tanah Merah itu
Di RW 08 sekarang udah mulai berubah nih pemimpinnya nih. Udah Apa? ada yang genjit juga nih. Oh gitu. Iya. Tapi tetap lebih muda kan? Iya. Ada ininya, ada grup WhatsApp-nya. Ada. RT RW Gen Z. ada. RW. Grup RW tapi di dalamnya ada RT-RT-nya. Ada RT. Obrolannya apa tuh biasanya di grup itu? Pengen tahu dong. Laporan-laporan kegiatan sih paling. Kayak misalnya di RT mana lagi ada kegiatan kerja bakti, di-share gitu sih. Jadwal Linmas juga kayak gitu. Iya. Tapi RT 07 kalian bikin sosial medianya? Ada di TikTok ya. Di TikTok. TikTok apa namanya? RT Gen Z. RT Gen Z, gokil. Itu teman-teman bisa langsung akses, bisa lihat Bisa. kegiatan kalian apa aja di situ ya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat teman-teman pengurus RT 07 Kelapa Hijau ya. Thank you banget teman-teman semua yang udah datang. Thank you. Ya lancar semua pengurusan RT-nya Amin, sampai 5 tahun ke depan. Amin. Semangat terus, jangan mut-mutan ya. Kayak teman-teman Gen Z yang lainnya. Ya, jadi tetap bisa take care warga di sana. Semakin sukses terus pokoknya ya. Oke, teman-teman thank you juga yang udah nonton Quid Pro Quo episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalkan lo suka, jangan lupa untuk komen mau bintang tamu siapa lagi ya di sini. Langsung aja klik di tombol komen di bawah ini. Sampai ketemu, gue Riko Timena. Bye-bye. God bless you. Dadah. Thank you teman-teman semuanya.